Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika kita berhasil itu karena ala jiwa, jika kita gagal itu juga karena ala jiwa. Kami akan merangkak dari tempat kami jatuh. Ini juga satu-satunya jalan kita untuk maju. Sebagai seorang guru jiwa tipe penyerang, hatiku mengatakan untuk menolak sumber kekuatan asing seperti ala jiwa, namun itu sama dengan menolak perubahan yang sejalan dengan waktu. Sebagai yang tertua dan juga saudara senior dari Sekte Tang, saya ingin memulai dengan mengubah diriku sendiri. Ketika kita kembali, saya akan meminta akademi untuk mengizinkanku belajar di sekolah senjata roh. Di samping studiku, setidaknya harus belajar cara menggunakannya. Kata-kata BB kuat dan beresonansi, dan bahkan emosi Guru Wang yang diaduk sangat gembira. Dengan persetujuan BB, meyakinkan yang lain akan jauh lebih mudah. Sansi mengangguk. Guru Wang Yan, saya masih memiliki beberapa pertanyaan. Sangat mungkin para ahli terkuat di masa depan adalah seorang insinyur jiwa, tetapi dengan tingkat kekuatan kita saat ini, sudah tidak mungkin bagi kita untuk menjadi seorang insinyur jiwa. Dengan kata lain, kita tidak akan dapat mengubah keterampilan jiwa kita saat ini menjadi keterampilan yang dapat memperkuat kekuatan jiwa seperti seorang insinyur jiwa. Karena ini masalahnya, apakah kita akan selalu berada di belakang orang-orang itu? Sangat sulit bagi kita untuk belajar cara membuat alat jiwa. Kita hanya bisa belajar bagaimana menggunakannya, namun tidak akan bisa selihai insinyur jiwa. Jadi bagaimana kita akan melawan mereka? Saya tidak ingin membuat keputusan saat hatiku bingung. Guru Wang Yan berkata, seorang yang mulai sebagai guru jiwa tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan dengan seorang insinyur jiwa. Namun, jika suatu hari kamu bisa menjadi seorang judul doulo, kamu pasti bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat, yang setara ala jiwa kelas 9 manapun. Selain itu, fisikmu sebagai master jiwa akan cukup kuat untuk menahan cincin jiwa yang lebih kuat dan akan mendapat lebih banyak kekuatan jiwa. Insinyur jiwa tidak akan pernah bisa bersaing dengan master jiwa dalam hal fisik. Kamu hanya perlu menemukan alat jiwa yang cocok. Lagi pula, alat jiwa hanya senjatamu. Di sisi lain, alat jiwa adalah segalanya bagi seorang insinyur jiwa. Dibandingkan dengan seorang insinyur jiwa murni, kamu pasti akan memiliki beberapa keuntungan, apalagi seorang insinyur jiwa biasa tidak akan pernah bisa mencapai kelas 10. Insinyur jiwa kelas 10 harus memenuhi syarat, bisa membuat alat jiwa kelas 10 yang menakutkan dan bisa mengendalikannya, dan harus dengan kultivasi judul doulo transenden. Para ahli puncak benua pasti akan menjadi orang-orang yang fokus pada kekuatan mereka sebagai penguasa jiwa, sambil secara bersamaan belajar di bidang alat jiwa. Bahkan jika seorang insinyur jiwa kelas 10 sejati muncul, akan sangat sulit bagi orang itu untuk bertarung melawan judul doulo transenden yang memiliki alat jiwa kelas 9. Susansi tercerahkan. Baik, Guru Wang Yan, seorang insinyur jiwa murni yang hanya melatih kekuatan jiwanya akan jauh lebih sulit ditingkatkan dibanding dengan kita. Saya mengerti. Guru Wang Yan berkata, selama beberapa hari terakhir, saya telah mengamati berbagai akademi lain. Mereka mengajarkan perpaduan alat jiwa, namun sebagian besar masih berusaha menemukan perpaduan yang cocok. Di sisi lain, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak mencoba menyembunyikan apapun. Hampir setiap anggota tim persiapan mereka memiliki jiwa bela diri yang luar biasa. Dengan berfokus pada kultivasi master jiwa, mereka akan dapat menjadi master jiwa yang kuat. Kemudian mereka dapat menggunakan alat jiwa yang kuat juga. Sekarang, apakah masih ada pertanyaan? Hechaito tertawa. Aku secara alami tidak punya masalah dengan ini. Namun, yang menyedihkan, aku adalah seorang master jiwa tipe makanan. Bisa seorang leluhur jiwa tipe makanan dengan 4 cincin jiwa dengan berusia 15 tahun sepertimu mengatakan ini sesuatu yang menyedihkan?
Guru Wang Yan berkata dengan sedih, bakatmu diabaikan. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan sekolah roh pelindung. Dengan membantu keterampilan jiwamu, sangat mungkin kamu akan menjadi salah satu insinyur jiwa terkuat di antara kalian bertujuh. Saya dapat menjamin jiwa bela dirimu yang paling cocok di seluruh benua untuk menjadi insinyur jiwa yang murni. Pandangan Guru Wang Yan beralih ke Jiang Nanan yang sedikit ragu sejenak sebelum berkata, tapi itu akan membutuhkan banyak uang untuk membeli beberapa alat jiwa. Mereka tampaknya sangat mahal. Setelah mendengar kata-katanya yang agak aneh, semua orang yang hadir terpana. Yu Hao langsung ingat saat kecantikan nomor 1 di halaman luar ini mencoba untuk bernegosiasi ikan dengannya, seolah dia sangat pelit dengan uangnya. Aku yang akan membayar, Susansi langsung berkata. Nanan segera menyerenyitkan alisnya dan mengamuk. Tidak. Susansi tiba-tiba dengan patuh menundukkan kepalanya. Setelah diteriaki, Guru Wang Yan berseru, Nanan, tidak perlu khawatir tentang itu. Akademi akan menyelesaikan masalah uang. Siswa akademi kita tidak pernah bermasalah karena uang. Mata Jiang Nanan bersinar. Dia segera berkata, kalau begitu aku tidak punya masalah lagi. Akhirnya giliran Yu Hao. Ketika dia dan mata Guru Wang Yan bertemu, dia sudah punya jawaban. Guru Wang Yan, saya hanya punya satu masalah. Sepertinya tidak ada alat jiwa yang bisa ku beli. Yu Hao tertawa getir. Tidak, ada sesuatu yang bisa kamu beli, kata He Caito tiba-tiba. Hah? Yu Hao memandang ke arah He Caito bingung. He Caito terkekeh dan mengusap kepalanya yang botak. Begitu kamu masuk ke rumah lelang, kamu akan mengerti. Setiap rumah lelang yang menjual alat jiwa akan memiliki benda itu. Xiao Xiao berkata, saya juga tidak punya masalah. Pertama-tama saya akan berencana untuk berkultivasi dengan rajin dan membeli alat jiwa tipe terbang itu sebagai mainan. Guru Wang Yan menghela nafas panjang setelah situasinya beres. Wang Dong, bagaimana denganmu? Kamu seharusnya tidak memiliki masalah, bukan? Mari kita masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kejutan hadir. Wang Dong yang sunyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi keras kepala ketika dia berkata dengan tegas, tidak, saya punya masalah. Saya tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi, aku akan kembali. Dengan itu dia berbalik dan mengambil langkah besar ke arah hotel. Yu Hao buru-buru mengejar Wang Dong. Ada apa denganmu? Perubahan mendadak ini membuat Yu Hao benar-benar bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Dong akan memiliki masalah dengan alat jiwa. Wang Dong berhenti, menundukkan kepalanya sedikit. Yu Hao, aku baik-baik saja. Tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hatiku tidak menginginkan ini. Juga tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi dulu. Aku akan menunggu di hotel. Yu Hao ingin berbicara, tetapi Wang Dong menghentikannya. Tidak perlu membujukku, aku baik-baik saja. Aku hanya tidak ingin menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatanku. Saya mengerti logika di balik apa yang dikatakan Guru Wang Yan, tetapi aku masih harus kembali dan memikirkannya sedikit. Yu Hao tidak mencoba membujuknya lagi, karena dia mengerti akan sangat sulit untuk mengubah pikiran sahabatnya ini ketika telah memutuskan sesuatu. Setelah melihat Wang Dong pergi, Yu Hao kembali. Dia baik-baik saja. Dia hanya tidak suka menggunakan alat jiwa. Guru Wang Yan, ayo pergi. Guru Wang Yan mengangguk dan sedikit tersenyum. Tidak apa-apa, kalian memiliki pendapat sendiri. Ayo masuk, pelelangan akan segera dimulai. Yu Hao awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi lelang yang sangat kecil. Bagaimanapun, bangunannya tidak terlihat terlalu besar. Namun ia seperti memasuki dunia yang berbeda setelah benar-benar memasukinya. Lelang ini sebagian besar terletak di bawah tanah, dan bangunan ini merupakan pintu masuknya. Mereka terus menuju ke bawah. Setelah sekitar 20 meter, mereka akhirnya mencapai area pendaftaran. Guru Wang Yan sudah menyelesaikan beberapa prosedur rumit sebelum datang ke sini dan memberi masing-masing orang plat nomor. Karena itu, gadis berpakaian merah membawa mereka masuk. Guru Wang Yan berbisik, jangan meremehkan tempat ini hanya karena biasa-biasa saja dari luar. Pada kenyataannya, ini adalah rumah lelang terbesar di kota Starlo. Tidak mudah mendapatkan izin untuk menghadiri pelelangan ini. Jika kita mengikuti rute normal, setidaknya butuh setengah bulan untuk sampai di sini. Kita bisa memasuki tempat ini dengan lancar dengan bantuan Dai Yu Heng.
Sayangnya saya tidak dapat membujuk mereka bertiga. Mereka telah tinggal di sekolah roh pelindung selama bertahun-tahun, dan gaya bertarung mereka sudah diperbaiki. Memberi mereka alat jiwa dengan tergesa-gesa juga tidak akan ada gunanya. Saat Guru Wang Yan berbicara, mereka memasuki pintu besar dipandu oleh wanita muda itu. Bebe sepertinya terbiasa dengan tempat ini. Tidak seperti Yu Hao, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan. Dia berbalik ke arah gadis yang telah membukakan pintu dan bertanya, "Aku harus merepotkanmu untuk memberitahu kami penjelasan sederhana tentang aturan lelang hari ini." Dimengerti. Gadis itu berkata dengan hormat, "Lelang hari ini mengkhususkan diri dalam penjualan alat-alat jiwa dan hanya akan menjual alat jiwa berperingkat kelas 6 atau lebih rendah. Karena itu ada aturan yang relatif longgar. Menurut cara kami membagi lelang, lelang ini hanya dapat dianggap sebagai lelang kelas 4. Kami memisahkan lelang dari kelas 1 ke kelas 5 dengan kelas 1 memiliki aturan yang paling ketat. Hanya lelang tingkat 1 yang akan diadakan di balai lelang utama. Ini adalah balai 12. Ini digunakan untuk lelang tingkat 4. BB mengangguk. Terima kasih. Setelah memasuki balai 12, setiap orang akan menerima topeng yang indah. Selanjutnya, topeng-topeng ini dibedakan berdasarkan warna. Yu Hao dan yang lainnya menerima topeng putih, tapi mereka tidak tahu apa arti warna-warna ini. Selain putih, ada juga topeng jenis kuning, ungu, hitam, merah, emas, dan lainnya. Mungkin ini pengaruh Dai Yu Heng. Yu Hao dan yang lainnya ditempatkan di baris pertama, yang juga merupakan baris terdekat dengan panggung lelang. Guru Wang Yan mengingatkan, "Semuanya pakai topengmu. Sangat mungkin berbagai masalah akan muncul jika berpartisipasi dalam pelelangan ini." Warna-warna topeng ini digunakan untuk membedakan peringkat para tamu di sini, dan peringkat mereka identik dengan cincin jiwa. Topeng peringkat rendah adalah putih dan seterusnya. Topeng emas yang berada di peringkat atas topeng merah adalah untuk VIP paling terkenal di lelang. Biasanya orang seperti itu tidak akan pernah muncul dalam pelelangan seperti ini. Pada saat ini, aula lelang sudah diisi oleh 60 hingga 70% dari peserta. Para tamu yang terhormat, selamat datang di lelang Starlight kami. Lelang kami akan segera dimulai. Jadi saya ingin meminta kalian semua untuk duduk. Suara anggun dan menyenangkan dari seorang wanita terdengar dari segala arah, menyebabkan ruangan lelang menjadi tenang. Lampu-lampu yang semula redup di aula berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap, tetapi lampu di panggung lelang menjadi lebih terang. Seorang gadis berpakaian ungu naik ke panggung. Mata Susansi segera menatap ke arahnya dan tenggorokannya bergerak sedikit saat dia tanpa sadar menelan ludah. Bebe dan Susansi duduk di kedua sisi Yu Hao. Pada saat ini, Bebe menurunkan mulutnya ke telinga Yu Hao dan berbisik, "Saudara junior itu akan menjadi juru lelang." Para juru lelang di balai lelang ini juga dipisahkan oleh peringkat berdasarkan warna pakaian mereka. Sama seperti topeng kita, lelang ini harusnya merupakan peringkat menengah ke bawah. Sebenarnya saya ingin tahu bagaimana penampilan juru lelang peringkat emas di tempat ini. Pada saat ini, juru lelang berpakaian ungu sudah berada di belakang meja lelang dengan senyum di wajahnya. Suara lembutnya bergema di seluruh balai atau aula 12. "Para tamu yang terhormat, selamat malam. Saya adalah juru lelang Starlight Ungu, King Ya. Hari ini saya akan menjadi tuan rumah lelang ini." King Ya tersenyum. "Lelang hari ini akan berspesialisasi dalam penjualan alat jiwa. Barang-barang kami semua alat jiwa yang berada di peringkat 6 atau di bawahnya. Cocok untuk master jiwa dan insinyur jiwa di bawah pangkat Raja Roh. Selain itu, kami telah menyiapkan barang spesial dan rahasia untuk menjadikan perjalanan kalian bermanfaat. Para tamu yang terhormat, lelang kami sekarang akan dimulai. Jadi bisakah seorang staf membuka item pertama yang akan dilelang hari ini?" Pelelangan berjalan, benar-benar ada banyak barang bagus alat jiwa di sini. Mayoritas alat jiwa yang luar biasa berasal dari kelas 3 hingga kelas 5. Guru Wang Yan terus-menerus menawar barang-barang itu dan membeli lebih dari 10 alat jiwa, membagikannya kepada semua orang. Suara juru lelang terdengar. "Berikut ini adalah item sebelum puncak item hari ini. Setelah item ini dilelang, kami akan ke item puncak. Saya percaya penonton pasti akan terkejut." King yang berjalan ke depan. Dia tersenyum dan berkata,
Saya yakin semua orang yang melakukan penelitian mendalam tentang ala jiwa pasti akan sangat akrab dengan item ini. Ini juga sering muncul di lelang ala jiwa juga. Itu memiliki nama yang lucu, yaitu botol susu. Dia mengangkat kain dari item saat dia berbicara sekaligus mengambil item lelang. Item itu adalah kalung perak, dan di atasnya tergantung liontin logam dalam bentuk botol susu, seukuran ibu jari orang dewasa. Mata Hechaito bersinar saat dia berbisik pada Yu Hao. Saudara junior, ini yang kuceritakan. Kamu sangat membutuhkan ini sekarang. Melihat jenis botol susu yang dipegangnya, sepertinya ala jiwa kelas 4. Yu Hao memiliki gelombang keraguan di hatinya. Sementara secara bersamaan merasa malu. Dia telah belajar bagaimana membuat ala jiwa selama hampir 1 tahun, tetapi masih ada banyak hal yang tidak dia ketahui di dunia ala jiwa. Lelang King Yan tersenyum dan berkata, sesuai namanya, botol susu secara alami digunakan untuk minum susu, namun baik untuk insinyur jiwa atau guru jiwa, botol susu ini digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Nama ilmiah dari botol susu ini adalah ala jiwa pemulihan energi. Master jiwa dan insinyur jiwa dapat menggunakan item ini. Secara alami, botol susu digunakan untuk mengisi kekuatan jiwa, terlepas dari peringkat masing-masing. Seseorang hanya perlu mengisinya dengan kekuatan jiwa sebelum menggunakannya untuk bekerja. Alat jiwa ini memiliki keterbatasan juga. Saat menggunakannya, seorang harus berhenti dan menyerap kekuatan jiwa dengan seluruh pikirannya dan jiwa mereka. Jika seseorang tidak fokus, mereka akan gagal membimbing kekuatan jiwa ke dalam tubuh mereka. Karena itu, saya hanya memperingatkan hadirin di setiap lelang untuk tidak menggunakan botol susu dalam pertempuran. Baiklah, saya percaya bahwa penonton sangat memahami botol susu. Saya tidak akan berbicara lagi. Tawaran awal adalah 6.000 koin emas dengan setiap peningkatan minimum 100 koin emas. Ketika King yang menyatakan bahwa tawaran untuk botol susu terbuka, Hechaito juga menjelaskan karakteristik secara lebih rinci kepada Yu Hao. Yu Hao ini adalah alat jiwa paling rumit di kelasnya dalam hal pembuatannya dan juga memiliki prasyarat material tertinggi. Karena itu harus menyimpan sejumlah besar kekuatan jiwa dan agar tidak bocor atau meledak. Hanya ada satu kriteria untuk berhasil membuat botol susu, dan itu adalah stabilitas. Setelah botol susu diisi dengan kekuatan jiwa, itu harus stabil. Jika tidak, itu akan berubah menjadi bom yang bisa meledak kapan saja. Peringatan pelelang ini sangat akurat, harus benar-benar fokus. Ada saat-saat ketika sangat sulit mengontrol botol susu. Itu biasanya akan menyerap semua kekuatan jiwa Master Roh atau mengisi kekuatan jiwa seseorang hingga penuh. Terlalu sulit untuk membuatnya. Kesulitan membuat botol susu kelas 7 bahkan bisa melampaui alat jiwa kelas 8 yang normal. Paling tidak, seorang Master jiwa kelas 8 diperlukan untuk membuatnya. Bahkan saya hanya bisa membuat botol susu kelas 3 pada saat ini. Itu sendiri tidak berarti apa-apa, tetapi butuh waktu terlalu lama untuk membuatnya. Saya hanya mencoba membuatnya sekali dan tidak akan melakukannya lagi. Namun berbeda denganmu, karena kemampuan bawaanmu adalah berbasis roh, kekuatan spiritualmu cukup kuat untuk mengendalikan botol susu. Dengan begitu, akan lebih mudah bagimu untuk mengontrol seberapa banyak kekuatan jiwa yang kamu serap. Bahkan karena kamu adalah seorang master jiwa tipe kontrol, selama pertarungan tim kamu dapat tetap berada di belakang tim sepanjang waktu dan memulihkan kekuatan jiwamu menggunakan botol susu. Namun ada resiko kemungkinan kamu akan menerima terlalu banyak kekuatan jiwa saat menggunakan botol susu kelas 4 ini. Apakah tubuhmu dapat menanggungnya? Bagaimanapun, itu akan menjadi gelombang besar kekuatan jiwa. Hati Yu Hao bergetar dan dia segera menjawab, itu tidak akan menjadi masalah. Botol susu kelas 4 bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, tetapi dia masih memiliki pasangan fusinya. Jika mereka menggunakan botol susu ini setelah melepaskan Golden Road, bukankah itu akan segera mengisi kembali kekuatan jiwa mereka? Botol susu ini benar-benar alat jiwa pemulihan yang baik bagi mereka. Saat mereka berdua berbicara, harga botol susu kelas 4 sudah mencapai 11.000 koin emas. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi insinyur jiwa, bahkan para master jiwa sangat bersedia untuk menggunakannya. Meskipun botol susu muncul di hampir setiap lelang, kesulitan dalam pembuatannya membuat tidak dapat memenuhi permintaan. Dengan itu, harganya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Sampai-sampai, botol susu sekarang menjadi salah satu alat jiwa yang paling diminati di pasar.
Guru Wang Yan hanya bisa mendengar percakapan mereka ketika He Chaito berbicara sebelumnya. Saat mereka mengobrol satu sama lain, Yu Hao tanpa sadar melirik Guru Wang Yan yang mengangguk padanya. Sebelumnya Guru Wang Yan telah menghabiskan hampir 70.000 koin emas. Ini bukan jumlah yang kecil. Tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang telah akademi berikan bersamanya. BB berbisik, Guru Wang Yan, apakah Anda punya cukup uang? Jika tidak, saya juga punya. Botol susu ini cukup baik dan kita semua bisa menggunakannya. Guru Wang Yan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak benar-benar harus mengeluarkan uang. Saya memiliki sertifikat kredit yang dikeluarkan akademi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita habiskan, akademi akan secara alami menyelesaikan tagihan untuk kita. Mata BB berbinar, akademi sebenarnya mengeluarkan sertifikat kredit untuk kita. Sertifikat kredit bukan uang, tetapi jaminan yang didasarkan pada kepercayaan yang dapat digunakan untuk mengklaim uang dari suatu organisasi. Secara alami, hanya kredit yang dikeluarkan oleh eksistensi puncak yang akan efektif dan dijunjung tinggi, misalnya keluarga kekaisaran. Dari berbagai akademi dan akademi peringkat teratas, hanya keberadaan puncak seperti ini yang akan mengeluarkan sertifikat kredit tanpa batas. Tidak diragukan lagi, Akademi Shrek adalah salah satu dari keberadaan ini. Lelang Starlight hanya perlu menyelesaikan pembayarannya dengan Akademi Shrek untuk menyelesaikan transaksi. 20.000. Guru Wang Yan mengajukan tawaran. Sekali lagi menggunakan tawaran tinggi untuk menghancurkan semangat peserta lain di aula. Guru Wang Yan telah mengambil langkah beberapa kali sebelumnya, dan dia telah menghancurkan semua orang menggunakan kekayaan murni hampir setiap saat. Karena itu yang lain tidak mau membiarkan harga mencapai tingkat yang terlalu tinggi. Begitu Guru Wang Yan bergerak, sebagian besar penawar lainnya segera menyerah dari penawaran. 21.000. Suara rendah terdengar dari belakang. Guru Wang Yan menjawab dengan wajah tak tergoyahkan. 25.000. Pada saat ini, seluruh aula kembali tenang. Pelelang King Ya bersuara. 25.000 satu kali, 25.000 dua kali, 25.000 tiga kali. Selesai. Kecepatan King Ya sangat cepat, seolah-olah dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Guru Wang Yan. Akhirnya mereka telah memperoleh botol susu. Kali ini Yu Hao agak bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu tentang ala jiwa ini yang dapat mengisi kembali kekuatan jiwanya. King Ya berjalan ke depan panggung lelang, wajahnya yang menawan sekarang sedikit memerah, dan dia berkata dengan suara yang jauh lebih tenang, "Para tamu yang terhormat, barang misteri kami akan naik panggung. Ini juga merupakan barang terakhir yang kami lelang malam ini. Awalnya ini tidak seharusnya muncul di sini, tetapi dengan izin juru lelang utama kami telah memutuskan untuk mengungkapkan item ini untuk berterima kasih kepada semua tamu terhormat kami yang telah mendukung lelang Starlight kami. Meskipun sangat berharga, saya percaya bahwa setiap orang di sini akan dapat memberitahu nilai sebenarnya." Sebuah kereta dorong sekali lagi naik panggung dengan merah mencolok. Semua hal yang dilakukan dalam lelang Starlight dibedakan berdasarkan warna, dengan emas menjadi warna yang paling terhormat. Setelah itu, merah warna cincin jiwa 100.000 tahun. Dari ini dapat dilihat bahwa item misteri ini sangat luar biasa. Yu Hao menyipitkan matanya, diam-diam melepaskan deteksi spiritualnya. Setelah mendapatkan imitasi, deteksi spiritualnya menjadi lebih tersembunyi. Selama dia menghendakinya, dia benar-benar bisa menyembunyikan semua cincin jiwanya sehingga mereka tidak akan muncul selama aktivitas keterampilan jiwanya. Namun ketika Yu Hao diam-diam menyapu kekuatan spiritualnya di kain merah dan item di dalamnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia dengan cepat menutup matanya dengan tangannya dan seluruh tubuhnya mulai kejang-kejang. He Chaito dan BB keduanya terkejut dan keduanya berkata serempak, "Yu Hao, apa yang terjadi padamu?" Yu Hao berhenti selama beberapa detik sebelum kembali sadar. Namun ketika dia menarik tangannya, He Chaito dan BB bisa dengan jelas melihat kilatan di matanya. Perasaan yang tajam. Ketika dia memindai kain merah itu menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari tahu benda apa yang ada di dalamnya, dia merasakan ketajaman yang tak terlukiskan. Ketajaman itu secara instan telah merobek deteksi spiritualnya, bahkan menembus asal spiritualnya. Itu telah membuat Yu Hao takut sampai-sampai dia dengan cepat membatalkan keterampilan jiwanya dan air mata mulai mengalir dari matanya. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.